Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Pratiwi dari Prodi PGSD kelas 25A1A dengan NIM 1325151. Di sini saya akan mereview esai yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Esai yang saya buat berjudul Meningkatkan Kemampuan Numerasi Anak di Sekolah Dasar. Hari ini saya akan mengajak teman-teman melihat mengapa numerasi itu bukan sekedar soal angka, apa saja tantangan yang dihadapi adik-adik kita di sekolah, dan solusi apa yang bisa kita tawarkan. Di sini ada latar belakang. Teman-teman, kalau kita bicara numerasi, seringkali kita langsung berpikir soal matematika yang rumit. Padahal sebenarnya numerasi itu sangat dekat dengan keseharian kita, mulai dari cara kita membaca jam, menghitung kembalian belanja, sampai memahami data di berita. Apalagi sekarang ada asesmen kompetensi minimum atau AKM. Di sini siswa dituntut bukan cuma jago menghitung cepat, tapi bagaimana mereka memakai logika untuk menyelesaikan masalah nyata. Jadi, numerasi ini adalah fondasi agar anak-anak kita punya cara berpikir yang logis dan kritis sejak dini. Namun kenyataannya, berdasarkan pengamatan Adinda di SDN Metokan, kemampuan numerasi siswa kita masih di level menengah. Banyak siswa yang masih bingung membedakan mana satuan, puluhan, dan ratusan. Hal ini yang kita anggap sepele tapi sebenarnya krusial. Kenapa ini terjadi? Selain masalah teknis berhitung, ternyata cara belajarnya seringkali membosankan. Matematika masih diajarkan penuh dengan rumus-rumus kering tanpa dikaitkan dengan dunia nyata. Akhirnya siswa merasa matematika itu sulit, tidak berguna, dan bikin ngantuk. Pihak sekolah sebenarnya tidak tinggal diam. Sudah ada program literasi numerasi dan latihan soal rutin. Beberapa guru juga sudah mulai mencoba mengajar pelan-pelan dari materi mudah ke materi yang lebih sulit. Tapi jujur saja, pendekatannya masih sangat teoritis dan belum menyentuh sisi emosional maupun keseharian siswa secara maksimal. Oleh karena itu, saya mengusulkan sebuah pendekatan numerasi kontekstual. Sederhananya, bahwa matematika ke dunia mereka. Jangan cuma kasih soal 2 tambah 2 sama dengan 4 di papan tulis. Ajak mereka menghitung berapa banyak kelereng yang mereka punya. Hitung berapa menit waktu istirahat mereka, atau simulasikan jajan di kantin. Kita gunakan media kreatif seperti kartu angka bergambar agar belajar terasa seperti bermain. Langkah implementasi. Bagaimana cara penerapannya? Pertama, kita harus cek dulu kemampuan awal tiap anak karena setiap anak itu unik. Setelah itu, susun materi yang bertahap, mulai dari yang nyata, baru ke yang abstrak. Dan yang paling penting, guru harus terus mengevaluasi apakah cara ini berhasil atau perlu kita modifikasi lagi sesuai minat siswa. Salah satu contohnya adalah penggunaan kartu angka berbasis kearifan lokal. Isinya bukan cuma angka, tapi gambar yang mereka kenal, misalnya gambar buah-buahan lokal atau suasana pasar tradisional di dekat sekolah. Dengan begini, mereka merasa, oh ternyata matematika itu ada di sekitarku ya. Selanjutnya, analisis SWOT. Tentu setiap ide ada tantangannya. Kekuatannya, metode ini sangat menarik dan mudah dicerna. Peluang besarnya, karena pemerintah mendukung adanya program ini dan juga karena kurikulum Merdeka sangat mendukung inovasi guru. Tapi saya sadar ada kelemahan, yaitu guru perlu usaha ekstra untuk menyiapkan medianya. Ancamannya tentu keterbatasan fasilitas di sekolah-sekolah tertentu.
Nah, kesimpulannya, numerasi adalah kunci untuk memahami dunia. Melalui pendekatan kontekstual, kita bisa mengubah matematika yang tadinya menakutkan menjadi yang menyenangkan. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa saya memilih judul ini? Alasan personal saya adalah karena saya merasa numerasi seringkali dianaktirikan dibandingkan literasi membaca. Padahal keduanya adalah sayap yang sama pentingnya bagi seorang siswa. Saya ingin mendobrak stigma bahwa matematika itu sulit. Saya ingin setiap anak di sekolah dasar punya rasa percaya diri saat bertemu dengan angka, karena itulah modal utama mereka untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan data dan logika. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini bisa membuka perspektif baru bagi kita semua dalam membantu pendidikan anak-anak kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.